A chance, Wibowo! Wibowo is in! Oh, he scores! The PSSI, so like the Indonesian National Federation, soccer federation. Yeah, I have, but nothing like came like really official. Okay. So it's kind of like hard to tell. Okay, so that's why I chose to come here and to work with him actually. You mentioned Vincent Kompany there, the new manager. How excited are you to be working under him? Yeah, very excited because he knows he got a lot of experience. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap alasan timnya lebih memilih menggelar TC di Bali. TC Timnas Indonesia di Bali dimulai sejak tanggal 28 November lalu. Timnas Indonesia menggelar latihan di Training Center Bali United. Shin Tae-yong belum lama ini mengungkap alasan timnya lebih memilih menggelar TC di Bali ketimbang di Jakarta. Menurutnya, lapangan di Bali memiliki kondisi yang sangat baik. Hal ini sekaligus membuat Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada klub Bali United. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengaku jumlah lapangan di Jakarta masih kurang. Seperti yang bisa dilihat memang sangat baik lapangannya. Sedangkan di Jakarta memang tidak terlalu banyak lapangan. Bali United sudah membangun lapangan dengan baik. Pak Peter sudah membantu banyak timnas kita, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, TC di Bali merupakan bentuk persiapan timnas Indonesia menyambut ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan ini, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 33 pemain U22. Namun belum semuanya bisa hadir tepat waktu. Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional mengabarkan bahwa baru ada 23 pemain yang bergabung. Sumarji mengaku tak mengetahui kapan skuad Timnas Indonesia belum lengkap. Kabar gembira datang dari Major League Soccer atau MLS. Adrian Wibowo, striker berdarah Surabaya, resmi dipromosikan ke tim utama Los Angeles FC untuk musim 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui situs resmi klub, menjadikan Adrian sebagai salah satu dari 19 pemain yang dikontrak LAFC untuk musim depan. Promosi Adrian menjadi tonggak penting dalam karirnya. Sebelumnya, pemain 18 tahun ini bermain untuk LAFC 2 di MLS Next Pro, kompetisi yang dirancang untuk tim cadangan MLS. Penampilannya mencuri perhatian dengan mencetak 9 gol dan 6 assist musim lalu, membuktikan dirinya layak bersaing di level tertinggi sepak bola Amerika Serikat. Kenaikan Adrian ke MLS juga membawa kebanggaan bagi Indonesia. Kini, ia akan satu liga dengan Martin Paes, penjaga gawang keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Dallas. Kehadiran dua pemain berdarah Indonesia di MLS memperkuat harapan penggemar Garuda untuk melihat lebih banyak pemain keturunan tampil di liga top dunia. Adrian Wibowo lahir di Amerika Serikat pada 17 Januari 2006, tetapi darah Indonesia mengalir kuat dalam dirinya melalui sang ayah yang berasal dari Surabaya. Meski tumbuh besar di negeri Paman Sam, Adrian menunjukkan ketertarikannya terhadap budaya Indonesia, termasuk menyukai makanan seperti nasi bungkus dan martabak. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, Adrian mengungkapkan keterbukaannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Tentu aku terbuka untuk kesempatan ini. Jika PSSI datang, aku akan mempertimbangkannya dengan serius, ujarnya. Kabar promosi Adrian Wibowo ke tim utama Los Angeles FC membuka harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya menjadi kebanggaan, Adrian juga membawa inspirasi bagi para pemain muda di tanah air bahwa mimpi bermain di liga top dunia bisa dicapai. Kini, bola ada di tangan PSSI untuk memanfaatkan potensi Adrian sebagai bagian dari timnas Indonesia. Akankah ia menjadi pilar baru Garuda di masa depan? Waktu yang akan menjawab. Ian Ethan Maatsen, bek berbakat keturunan Indonesia, kembali menghadapi kekecewaan dalam karir internasionalnya. Menjelang FIFA Matchday November 2024,
Maatsen tidak dipanggil ke tim utama Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Sebaliknya, ia hanya dimasukkan dalam daftar skuad Belanda U21, meskipun penampilannya di level klub semakin menjanjikan. Kekecewaan ini menimbulkan spekulasi apakah Maatsen akan mempertimbangkan pindah kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia. Keputusan Koeman ini bukan pertama kalinya menimbulkan kekecewaan bagi Maatsen. Bek kiri kelahiran Vlaardingen, Belanda. Ini sebelumnya telah beberapa kali diabaikan oleh tim senior, meski konsisten tampil di Liga Top Eropa dan menunjukkan performa baik di berbagai level tim nasional muda Belanda. Sejak bergabung dengan tim kelompok usia Belanda dari U15 hingga U21, Maatsen terus berusaha masuk ke tim senior. Sayang, hingga kini pelatih Ronald Koeman belum memberinya kesempatan bermain di level tertinggi bersama timnas senior Belanda. Hal ini membuka spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, mengingat Maatsen memiliki garis keturunan Indonesia yang mungkin memungkinkannya berpindah federasi suatu hari nanti. Sebagai pemain keturunan Indonesia dengan pengalaman dan prestasi di Liga Top Eropa, Maatsen berpotensi menjadi andalan timnas Indonesia jika memutuskan untuk berpindah federasi. Pemain-pemain keturunan seperti Maatsen dapat memperkuat skuad Garuda, khususnya di lini pertahanan yang membutuhkan sosok bek dengan pengalaman internasional. Masa depannya akan sangat menarik untuk diikuti, baik oleh fans di Eropa maupun di Indonesia. Curhat Tilu Mees Hilgers soal cedera yang buatnya terpaksa absen bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku cederanya kala itu membuat dirinya merasakan sakit luar biasa di kaki. Ya, Mees Hilgers sempat absen membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menepi karena cedera pada pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Mees Hilgers sempat menjadi sorotan karena absen dalam 2 pertandingan itu. Namun kini, dia menceritakan momen saat mengalami cedera kaki yang cukup parah itu. Pemain FC Twente itu mengaku merasakan sakit yang cukup parah pada kakinya. Akibat cedera itu, Mees sempat mengubah cara bermainnya karena keluhan sakit di bagian lain mulai muncul. Meski begitu, Mees berusaha keras untuk tetap membela FC Twente dan timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain keturunan Manado itu akhirnya terpaksa absen dari pertandingan karena cedera tersebut. Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit dan bertahan selama berminggu-minggu. Saya berhasil melewati pertandingan, namun sehari kemudian saya benar-benar absen. Ini merupakan hal yang melekat dalam diri saya sebagai pesepak bola, tutur Hilgers. Akhirnya, Mees memanfaatkan jeda internasional untuk menjalani pemulihan. Sebab itu, dia absen dalam 2 pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Mees absen, timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan ketika Kevin Dix resmi dinaturalisasi. Tetapi sayang, Kevin hanya bermain 1 pertandingan melawan Jepang dan harus absen melawan Arab Saudi karena cedera. Mees sendiri diharapkan mampu kembali saat timnas Indonesia mentas di 4 laga sisa putaran ketiga. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Bali, Kamis, untuk persiapan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Latihan perdana ini berfokus pada peningkatan kekuatan fisik dimulai dengan sesi gym untuk penguatan otot dan dilanjutkan dengan latihan adaptasi fisik di lapangan. Hari ini adalah hari pertama latihan. Kami fokus pada penguatan otot dan peningkatan fisik, kata bek muda Indonesia, Kadek Arel. Kadek mengaku latihan pertama ini cukup berat, namun, kata dia, hal ini adalah normal setiap melakoni hari pertama latihan. Pemain Bali United itu menyadari pentingnya kerja keras dan kekompakan tim di setiap pertandingan. Dirinya berharap seluruh persiapan yang dilakukan bisa membawa hasil positif bagi Indonesia di Piala AFF nanti. Ia berharap meski pada edisi ke-15 ini, timnya menurunkan mayoritas pemain U22, tim Garuda tetap bisa memberikan prestasi terbaik untuk masyarakat tanah air.
Di turnamen ini, Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Tim Garuda akan memulai laga di Piala AFF dengan tandang melawan Myanmar pada 9 Desember, lalu bermain di kandang melawan Laos pada 12 Desember. Dua laga selanjutnya adalah tandang melawan Vietnam pada 15 Desember dan ditutup melawan Filipina di kandang pada 21 Desember. Bek muda keturunan Inggris, Elkan Baggott, membongkar sosok asli pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan menyanjungnya sebagai sosok yang hebat. Di mata bek berusia 22 tahun itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah pelatih yang sangat hebat dan amat detail soal permainan. Menurut opini saya, dia adalah pelatih yang sangat bagus, sangat detail. Maksud saya sebagai contoh, pertemuan untuk analisa kemarin. Melihat semuanya secara detail dan itu bagus, kata Elkan Baggott. Bagi bek yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu, analisa mendalam Shin Tae-yong itu menunjukkan bagaimana timnas Indonesia bermain dan bagaimana permainan yang diinginkannya. Pujian yang diberikan Elkan Baggott kepada Shin Tae-yong menunjukkan harmonisnya hubungan kedua sosok penting bagi timnas Indonesia itu. Hubungan harmonis yang dimiliki keduanya terjalin bukan tanpa alasan. Pasalnya, Elkan Baggott adalah pemain keturunan pertama di luar negeri yang membela timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Sayangnya, hubungan harmonis antara Elkan Baggott dan Shin Tae-yong hancur pada Mei lalu, tepatnya di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23. Saat itu, Elkan Baggott diduga menolak panggilan Shin Tae-yong untuk tampil di laga kontra Guinea U23 kendati dirinya baru menuntaskan musimnya bersama Bristol Rovers. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil Elkan Baggott ke timnas Indonesia, terutama di akhir putaran kedua dan kini di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.